terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Selamat siang atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kali ini pertama kali acara kita untuk kita membedah satu penyakit, khususnya sekali ini adalah penyakit diabetes. Jadi sebenarnya kita ada nutritionist baru di kantor pusat kita di KL, ya, namanya adalah Siti Aisyah. Nanti kita kenalin lagi dan nanti akan lebih panjang lagi buat ngobrol. Dan Bu Siti ini akan, saya panggilnya apa ya, Bu Siti bener ya, Bu Siti Aisyah ini akan menjelaskan kepada kita seluk-beluk secara detail diabetes itu seperti apa gitu ya, dan juga nanti produk yang bisa kita gunakan untuk membantu kita di lapangan itu seperti apa aja kayak gitu. Dan di sini juga sangat luar biasa banget ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ada juga Chief Business Officer kita, ada Pak JT. Lalu juga tadi saya lihat kalau nggak salah ini ada CM dari Malaysia, Pak Wilson, ada ya tadi ya kalau nggak salah ya. Oh iya ada nih namanya, mungkin tapi sambil berjalan. Nggak lupa juga ada CM kita untuk Indonesia, Pak Albert. Selamat siang Bapak-Bapak semua. Dan juga mungkin ada satu nama ya, satu nama yang terselip di sana, dan nama lama wajah baru mungkin gitu ya. Mungkin kita kangen juga ya sama beliau. Ada Pak Tyson. Halo, apa kabar Pak? Bapak-bapak semua, kok nggak ada yang mau buka kamera ya? Belum cukup ganteng. Oke, jadi Pak Tyson miss you, Pak Tyson miss you. Kangen juga, miss you too. Miss you three. Syutri ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai masuk ke masuk ya. Pak Agus akhirnya nongol juga suaranya ya dari tadi ya. Oke, jadi sebelum kita mulai masuk ke acara inti kita di sini, jadi kita juga di sini kehadiran tamu spesial kita, ada Chief Business Officer kita, owner kita, ya, yang selama ini kita bisa lihat supportnya sangat luar biasa, yang sudah membantu kita terjun langsung ke lapangan. Kita banyak ketemu sama beliau, tapi ini sekarang lagi ada di KL, lagi ada kerjaan juga di KL, jadi nanti balik lagi. Tapi kita juga pengen dengar ya sambutan dari beliau ini. Ya, boleh Pak JT, boleh dipersilakan untuk kasih sepatah dua patah kata Pak buat kita semua, penyemangat untuk kita semua. Silakan Pak JT. Ya, semangat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semangat pagi, Pak JT. Oke. Tadi udah saya join 20 menit. Waduh, nampaknya semuanya orang-orang leader-leader kita yang selalulah saya ketemu. Mungkin salah satu tuh yang belum sempat ketemu ya, Pak Bohan mana nih? Pak Bohan. Waduh, ini popular star lah. Oke, jadi ya mungkin hari ini ya kita ada acara yang lebih special. Nah, topiknya pun cukup special ya. Kalau bagi mereka yang udah tahu topiknya kan tadi Alvin pun ada bilang ya ini apa diabetes. Tapi topiknya cukup bagus loh. Ada lagi tambahan di situ. Diabetes si pencuri apa? Manisnya kehidupan. Manis, bukan pencuri hati ya. Tapi itu memang benar. Diabetes itu memang ialah sesuatu gejala yang apa cukup menyebabkan ramai yang susah. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu pun tahu perusahaan Nutrik dengan kerjasama bapak-bapak, ibu-ibu di pasaran, kita udah mentangani ribuan kasus diabetes. Nah, mungkin hari ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya ini diabetes kan udah biasa pun, bapak-bapak, ibu-ibu pun udah tahu kan, mungkin selalu udah tangani kasus-kasus kayak ini.
Nah, mungkin hari ini lebih special sikit sebab seperti Elvin tadi bilang, kita ada nutritionist yang baru. Nutritionist ni ke hadapan dia akan buat lebih banyak lagi acara yang seperti online ini. Ya, kita bahas tentang penyakit, tentang benefit produk kita dan segala macam. Nah, mungkin hari ini di sini juga nanti kalau bapa-bapa, ibu-ibu ada masukan lah. Mungkin masukan yang lebih bagus. Ya, bisa diajukan juga kepada nutritionist kita untuk memperbaiki apa yang akan dipresentasikan nanti. Okay? Tapi yang pokoknya sekarang ialah perusahaan. Okay? Di HQ kita udah ada 2 nutritionist. Ya, Siti Aisyah salah satu. Ya, ada seorang lagi Jane. Dan kedua-dua ni ya ke hadapan akan mendukung ya ke semua leader-leader di Nutrix, okey, waktu kita menjalankan dan juga membahagikan produk dan benefit kita. Okey. Seperti ya ketua yang kita sudah tahu, ilmu itu adalah kekuatan. Okey. Jadi saya harap di sini bapa-bapa, ibu-ibu nanti ya dengar juga di presentasi online kita, okey, dan bagi kita masukan. Kalau ada apa-apa yang harus diperbaiki, tapi kalau presentasi ini cukup bagus, waduh, saya rasa ke hadapan, okey, ini akan membantu bapa-bapa semua. Alright. Jadi saya pun tidak akan lengahkan waktu di sini. Jadi saya sampaikan balik kepada Elvin. Okey ya. Selamat semua, selamat sukses ya. Oke, thank you JT. Ya Pak, makasih banyak Pak JT atas sambutannya. Jadi kita nggak usah panjang lebar lagi, biar kita juga nggak buang waktu juga. Ya, saya yakin semua Bapak Ibu juga masih banyak aktivitas yang perlu dijalankan, gitu ya. Jadi kita beri waktu untuk nutrisionis kita, ya. Nanti Bapak Ibu bisa ungkap lebih dalam. Ya, ini salah satu topik kali ini. Yang pertama adalah 3 teratas penyakit yang luar biasa di Indonesia, ya. Kita tahu semua adalah salah satunya adalah penyakit diabetes. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut, lebih detail oleh nutrisionis kita, dan juga nanti bisa ditanya jawab, dibedah secara langsung. Silakan. Jadi tanpa buang waktu lagi, kita sambut, beri tepuk tangan ya. Nanti bisa dipencet di situ ya, di reaction tepuk tangan ya kalau misalkan ini, atau kalau mau buka kameranya kita tepuk sama-sama. Beri sambutan yang meriah untuk Ibu Siti Aisyah. Silakan. Selamat sore pada Bapak serta Ibu yang sudi luangkan masa bersama saya hari ini. Salam perkenalan buat semuanya. Saya Siti Aisyah, merupakan dietitian atau pakar pemakanan. Okey, serba sedikit tentang saya. Sebelum ini saya bekerja di rumah sakit dengan membantu pesakit dari segi pemakanan yang lebih sihat supaya mereka cepat sembuh. Okey, kita teruskan tentang tajuk kita hari ini. Saya yakin ya bahawa semua mesti pernah dengarin tentang diabetes. Kalau itu mungkin ada juga yang pernah dengar kalau makan banyak manis itu boleh terkena diabetes. Tapi apa benar? Jadi hari ini kita akan mengenali apa itu diabetes, si pencuri manisnya kehidupan. Kita semua seharusnya khawatir ya karena kadar diabetes terus saja meningkat setiap tahun, setiap minit, setiap detik. Malah, terdapat 1 kematian tiap 5 detik. Bayangkan, selama 1 minit saya bicara ini, mungkin sudah ada 12 kematian disebabkan oleh diabetes. Jadi, sudahkah anda ngecek paras gula anda? Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu diabetes. Okey, diabetes ini adalah kondisi di mana gula dalam darah terlalu tinggi karena tiada ataupun kurangnya insulin untuk mengutip gula ke badan. Jadi gula ini sebenarnya penting sebagai sumber tenaga kita. Manakala insulin pula ialah hormon yang membantu mengangkut gula ke dalam sel badan.
Kiranya insulin ini seperti kereta yang perlu mengangkut barang, yaitu gula, ke destinasinya. Jika kereta itu rusak, gimana mau mengangkutnya? Oke? Jadi di sini kita bisa lihat ya, terdapat 4 tipe diabetes. Yang pertamanya ialah pre-diabetes. Pre bermaksud sebelum, pre-diabetes bermaksud kondisi sebelum terjadinya diabetes itu. Oke, seterusnya terdapat sejumlah kecil orang ya yang mengidap tipe 1 diabetes, di mana ianya ialah penyakit autoimun yang menyerang organ pankreas tanpa sebab. Jadinya, menyebabkan insulinnya enggak ada ataupun rosak. Sebenarnya, pankreas ini sangat penting untuk menghasilkan hormon insulin. Tipe kedua pula terjadi sama ada insulin itu enggak cukup atau insulin itu enggak bereaksi sama sel badan. Jadi, kondisi ini kita panggil sebagai daya tahan insulin. Yang seterusnya ialah diabetes kehamilan yang kebiasaannya akan hilang setelah melahirkan. Ayo kita lihat video ini untuk memahami tentang diabetes lebih lanjut. Okey, kita bisa lihat ya, ini merupakan organ pankreas dan ini ialah merupakan glukosa ataupun gula dan insulin yang berbentuk segitiga itu. Untuk orang normal, kita bisa lihat ya, insulin itu melekat di pintu sel dan membenarkan glukosa ataupun gula masuk ke dalam sel. Namun, seperti yang kita tahu, tipe 1 ini insulinnya, pankreasnya itu rosak. Jadi dia akan menghasilkan insulin yang tidak cukup sensitif ataupun insulinnya rosak dan menyebabkan glukosa itu enggak bisa masuk dalam sel badan. Jadi kita bisa lihat ya, gula itu banyak terkumpul di dalam darah dan menyebabkan gula dalam darah itu jadi tinggi. Okey, ini pula ialah tipe 2, di mana walaupun insulinnya itu banyak, namun insulin itu enggak cukup bereaksi sama sel badan. Jadi, gula itu tidak bisa masuk ke dalam sel badan kita. Jadi, gula itu kembali ke dalam darah dan menyebabkan gula dalam darah itu tinggi. Gitu. Okey, seterusnya, siapa yang sering mengidap diabetes? Okey, jika seseorang itu mempunyai sejarah keluarga yang ada diabetes, mungkin termasuk ibu, ayah, kakek, nenek, atau saudara terdekat. Mungkin juga orang itu obesitas, umurnya lebih dari 45 tahun, sebelumnya pernah mengidap diabetes kehamilan, dan juga mungkin ia juga berasal daripada mana-mana suku dan etnik yang berikut. Okey, sekarang ayo kita lihat gejala-gejala diabetes. Okey, biasanya ada aja orang yang tidak rasa gejala ini, namun gejala ini juga lebih berat terjadi kepada orang yang menghadapi tipe 1 diabetes. Contohnya, mati rasa di kaki serta tangan, mulutnya sentiasa kering, luka itu lambat sembuh dan mungkin beratnya cepat aja turun. Kemudian pandangannya semakin kabur dan mudah lelah. Jadi kita perlu ambil tahu dan ambil berat ya jika kita mempunyai gejala-gejala ini. Seterusnya, bagaimana kita mahu diagnosa diabetes? Okey, di sini saya sertakan bacaan gula untuk 4 ujian. Okey, yang pertamanya ialah HbA1c, di mana anda bisa tahu purata bacaan gula bagi tempoh 3 bulan sebelumnya. Yang keduanya ialah gula darah puasa. Apabila kita perlu berpuasa dahulu, iaitu enggak bisa makan, enggak bisa minum sebelum kita ambil darah. Yang ketiga ialah gula darah random, di mana kita bisa ngecek gula itu bila-bila masa saja, iaitu bisa dilakukan secara acak. Yang terakhir ialah tes tolerasi glukosa oral, di mana anda perlu minum air bancuhan gula, kemudian
doktor akan ngecek gula darah itu dengan cara ambil darah anda lah. Okay. Jadi jika anda ada buat mana-mana ujian tersebut, anda bisa lihat ya anda di kategori yang mana satu. Okay. Dari segi perawatannya, semua perlu tahu ya bahawa sementara ini diabetes tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Namun berita baiknya, diabetes ini bisa dirawat. Okay? Jika pasien saya ini ada diabetes, saya sebagai ahli kesihatan akan cuba sedaya upaya untuk bantu dari segi gaya hidup yang sihat kerana saya tidak mahu mereka bergantung sepenuhnya kepada ubat. Okey, gaya hidup sihat ini termasuk porsi karbohidrat yang cukup, keseimbangan dalam satu piring hidangan iaitu separuhnya ialah sayur dan juga buah, sukunya lagi itu protein iaitu lauk-lauk, yang suku laginya itu ialah seperti nasi, mi, itu karbohidrat. Okey. Yang kita juga perlu makan pada waktu yang konsisten yang sama aja setiap hari. Dan seterusnya yang paling penting juga perlu aktif berolahraga supaya ia dapat membantu untuk menurunkan berat anda. Namun, jika anda tidak bisa mengubah gaya hidup yang lebih sehat, jadi kebiasaannya doktor itu akan meresepkan ubat untuk anda. Boleh jadi ianya insulin ataupun ubat pil diabetes itu. Okey, di sini terdapat banyak pilihan makanan yang anda bisa lihat ya. Dan di sebelah kiri itu merupakan makanan yang sehat, manakala di sebelah kanan itu merupakan makanan yang tidak sehat. Dan saya di sini sendiri mahu membantu anda untuk membuat pilihan yang sehat, tepat dan berkhasiat untuk diri anda. Okey? Jadi contohnya sebelum ini anda sering aja minum jus oren. Jadi sekarang saya mahu sarankan anda untuk bertukar kepada buah oren itu sahaja. Maksudnya anda hanya perlu potong buah oren itu dan makan seperti biasa. Perlu makan bersama seratnya, okey? Jadi, kita mahu kebaikan dari serat itu yang kita tahu ia dapat membantu mengatur kadar gula dalam darah. Dan mungkin anda juga tertanya, kenapa jus buah kurang sehat sedangkan ia juga buah? Karena bila anda minum jus buah itu, ia hanya mengandungi gula dari buah sahaja, ia tidak mengandungi serat itu, jadi anda tidak dapat khasiat daripada serat itu. Di sini kita bisa lihat terdapat beberapa bahan makanan yang dapat membantu untuk menurunkan gula dalam darah. Pertamanya iaitu kayu manis. Kayu manis ini dapat membantu sel badan kita untuk merespon kepada insulin. Jadi, insulin itu dapat berfungsi dengan baik dengan menurunkan gula dalam darah kita. Yang kedua, iaitu probiotik atau sering disebut sebagai bakteria baik. Bakteria baik ini terbukti dapat mengurangi peradangan serta mencegah kerusakan sel pankreas itu. Jadi, sel pankreas ini dapat menghasilkan lebih banyak insulin yang boleh berfungsi dengan normal. Okey, yang ketiga ialah lidah buaya. Jika anda minum jus dari lidah buaya ini, ia terbukti dapat membantu menurunkan kadar gula darah puasa dan HbA1c. Okey, yang terakhir sekali ialah sekam psyllium yang mengandungi serat di mana ia akan memperlambatkan pencernaan makanan. Jadi bila makanan itu lambat dicernakan, jadi paras gula itu akan lebih teratur dan tidak terlalu tinggi. Di Nutrik, kami menawarkan solusi berdasarkan bahan-bahan yang terbukti dapat membantu mengatur kadar gula darah. Bahan yang pertama ialah serat. Mengapa serat dapat menurunkan gula darah? Okey, untuk jawapannya, berdasarkan studi, serat larut dalam sekam psyllium ini memang terbukti untuk menurunkan gula darah puasa, HbA1c dan membantu memperbaiki daya tahan insulin.
Jadi, jangan khawatir loh, Vitanetic Green Mix ini kaya dengan serat, antioksidan, vitamin, dan mineral. Dan juga, ia cocok untuk penggunaan jangka masa panjang karena ia menggunakan bahan yang semula jadi, tiada pengawet dan juga tiada pewarna. Bahan yang kedua ialah probiotik atau bakteria baik. Apa benar probiotik membantu daya tahan insulin? Jawabannya, ya, benar. Probiotik dapat membantu mengurangi peradangan dan mengurangkan kerosakan pada badan yang sering terjadi oleh gula darah yang tinggi. Terutamanya, terdapat dua bakteria iaitu Lactobacillus acidophilus dan Lactobacillus casei yang terdapat dalam Vitanetic Probiotic Plus, di mana ianya terbukti dapat menunda kemajuan gula dan insulin yang tinggi dalam darah. Selain dari bahan-bahan itu, terdapat juga hormon yang bisa membantu meningkatkan kepekaan insulin. Jadi, insulin itu bisa berfungsi dengan normal. Jadi, 3 hormon utama itu ialah hormon pertumbuhan, laktogen plasenta, dan hormon prolaktin, di mana ia akan membantu meningkatkan produksi, fungsi, serta sensitivitas insulin. Terdapat studi menyatakan bahawa kekurangan hormon pertumbuhan banyak terkait dengan obesitas dan daya tahan insulin. Tapi, apa berkaitan hormon pertumbuhan dengan daya tahan insulin? Untuk jawapannya, kurang hormon pertumbuhan sebenarnya dapat meningkatkan risiko daya tahan insulin. Namun, berita baiknya, hormon pertumbuhan yang mencukupi dapat memperbaiki sensitivitas insulin, terutamanya bagi mereka yang ada daya tahan insulin yang parah. Tambahan juga, IGF-1 yang terhasil dari hormon pertumbuhan juga dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Okey, jadi solusi utama anda ialah dengan Revolutic Biospray dan Biospray Plus yang mempunyai 9 kali laju penyerapan yang juga diperkaya dengan hormon pertumbuhan serta nutrisi yang penting bagi kesihatan yang menyeluruh. Sekian, terima kasih. Jika anda mempunyai soalan, anda bisa letakkan di chat box dan saya akan cuba sedaya upaya untuk menjawab soalan anda. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Siti Aisyah. Luar biasa banget ya penjelasan dari Bu Siti Aisyah mengenai diabetes itu seperti apa, cara pemakaian produk kita seperti apa, seperti itu ya. Dan juga ada pencegahan-pencegahan apa sih yang bisa kita lakuin gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dari penjelasan dari Bu Siti Aisyah. Siti Aisyah member saya. Ini di KL Mas Putra. Mungkin ada videonya nanti kita upload di YouTube kita ya Bu Pida ya. Nanti ini kan kita udah record, nanti kita akan upload juga di YouTube. Jadi nanti Bapak Ibu ada yang mau ulang-ulang lagi bisa juga seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan untuk penjelasan dari Bu Siti Aisyah dari nutrisionis kita. Mungkin Pak Judi. Halo, Martin. Iya Pak Burhan. Gimana Pak? Ya, saya mau tanya, apa kabar? Baik Pak Burhan. Pak Burhan apa kabar Pak? Ya, langsung pertanyaannya Pak Alvin. Silakan Pak, silakan. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Ya. Kenapa gula pasir tidak baik bagi kesehatan? Kenapa gula pasir tidak baik bagi kesehatan? Siap, nanti ditanya ke Bu Siti Aisyah. Ada lagi Pak Burhan? Cuma itu Pak Alvin, terima kasih sebelumnya. Siap, sama-sama Pak Burhan. Bu Siti Aisyah langsung mau dijawab atau tunggu nanti barengan dulu? Oke. Boleh dengar ke?
Boleh dengar ke? Bisa. Oke. Boleh. Jadi itu soalnya tentang gula ya. Adakah itu baik atau enggak? Ya, itu kan soalannya. Iya. Oke. Sebenarnya gula itu baik aja, bisa dimakan. Tapi yang penting itu kuantiti itu perlu dijaga lah. Nggak bisa makan terlalu banyak. Karena selalunya orang yang ada diabetes ini, dia perlu kawal gulanya karena kita sudah tahu dalam badannya sudah ada banyak gula. Jadi kuantiti itu penting lah jika Anda makan banyak sangat gula. Jadi nanti lagi menerukkan itu kondisi diabetes lah. Sebenarnya gitu. Jadi gula itu sebenarnya nggak salah dong. Nggak salah, tapi diri kita lah yang salah. Kita kena diri kita lah yang perlu jaga banyak mana kita boleh makan itu. Begitulah. Adakah menjawab soalan itu? Oke, memang jadi gula memang tidak salah ya. Biasanya yang salah memang pria-pria sih. Diri sendiri. Pria. Ya, jadi intinya kalau gula itu memang nggak salah, tapi kalau memang kita sudah terkena diabetes ya memang kita harus jaga dari kuantitas gula atau banyaknya gula tersebut. Tapi kalau boleh saya tanya lagi, kalau untuk orang yang mungkin belum terkena penyakit diabetes seperti itu, apakah kita tetap bisa menggunakan gula atau ada kuantitas tertentu kah, atau mungkin ada pengganti dari gula yang lebih baik begitu daripada sebelum kita kena diabetes? Selalunya kalau sebelum terkena diabetes itu kita bisa aja minum air gula, tapi kuantiti itu contohnya sehari itu hanya bisa minum dalam 1 sudu gula saja. Kalau mau buat air ke apa hanya perlu sehari itu 1 sudu gula saja. Itu limit ya. 1 sendok berarti ya? Sendok kecil. 15 Sendoknya gram. Sendok kecil. sendok kecil ya. Ya. Oh iya. Berarti kalau untuk orang-orang yang sudah manis nggak perlu pakai gula lagi lah ya. Nggak Bisa perlu. seperti itu ya. Masuk saja. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Antika, silakan Bu. Terima Silakan Bu kasih Antika. Pak Alvin, terima Iya, kasih Bu. kesempatannya. Saya ingin menanyakan saja, saya tuh terkadang melihat semua pasien dengan menggunakan biospray itu hasilnya itu luar biasa sekali, khususnya penyakit diabetes. Satu saja yang ingin saya pertanyakan kepada Bu Siti, sebetulnya kerja biospray di dalam tubuh kita itu sehebat apa sih Bu? Kok bisa para pasien kita yang diabetes itu benar-benar benar-benar terbenahi seperti itu loh, sehingga kita di lapangan seandainya nanti ada pertanyaan, Bu, kenapa biospray hebat banget untuk kita? Selama ini saya pengobatan itu hanya sebatas gula darah saya cuman menurun, tapi dengan pakai biospray kenapa kok sehebat ini? Nah, sebetulnya cara kerja itu bagaimana di dalam tubuhnya kita, terutama untuk menangani penyakit diabetes. Itu yang ingin saya pertanyakan. Terima kasih Bu Siti, salam kenal, saya dari Malang. Jadinya itu ya kita tahu bahwa biospray itu membantu meregulasi kita punya hormon ya dalam badan, dan kita juga tahu bahwa insulin ini merupakan hormon. Jadi bagaimana yang membantu dari segi bagaimana yang membantu diabetes dengan cara yang membantu meregulasikan hormon insulin itu dalam badan kita. Jadi hormon insulin yang terhasil itu akan dapat berfungsi seperti normal dan kuantitinya itu akan menjadi cukup. Jadi disebabkan itu dia dapat membantulah gula dalam darah kita dalam keadaan normal. Jadi yang penting itu yang membantu meregulasikan itu hormon insulin dalam badan kita lah. Begitu. Oke Kak. Gimana Bu Antika? Oke. Berarti ya Pak Alvin, siap, terima kasih Ibu. ya, terima kasih Bu Antika. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Pak Putra ya. Diabetes ini memang kompleksitas. Terima kasih atas saran-saran macam-macam nutrisi yang telah disebutkan. Yang ingin saya tanyakan, apakah takaran konsumsi setiap orang
terhadap nutrisi yang telah disebutkan tadi berbeda-beda sesuai kadar gula masing-masing. Apakah sama dosis untuk kadar gula 400 dan 600? Silakan Bu Siti Aisyah bisa dibantu untuk dijawab. Kompleksitas, we don't understand the question, Pin. Soalannya. Jadi kalau misalkan Okay. orang dengan Pak Albert mau Yeah, bantu so silakan. yeah, the question is, do people with blood sugar 400 and blood sugar 600 have the same what you call this? Have the same dose of sugar? Do they have, or does it come differently? Yeah, I think it's insulin. Yeah. Yeah, I think that's the essence of the question. Oh, Yeah. I think the Okay. insulin dose, is it the dose for the insulin? No. The dose for the sugar, the intake, the sugar intake that he is able, or the patient is able to consume. Does a person with 400 blood sugar and 600 blood sugar have the same dose of sugar intake? Oh, okay. Yeah, I get it. Not Okay. insulin, not the Alright. insulin, yeah, the sugar Okay. intake. Okay. So basically, sorry. No, sorry. Jadi, jadi biasanya, Bu Siti, Pak Albert itu mungkin dosis terhadap vitanetiknya, bukan gulanya. Halo. Katanya. Oh, ini lebih ke vitanetiknya. Ya, bukan. dosis vitanetiknya. Okay. Bukan gula. So this is, I'm sorry, I actually read it the wrong way again. So this is pertaining to the dose of the Vitanetics that was mentioned earlier, the probiotic and the green mix. Do they have, do they need to consume that medicine, that supplement with the same dose, or does it vary from one with 400 blood sugar and 600 blood sugar? Oke, Pak Ahmad. Putra. Pak Putra ya. Oke, untuk soalan yang ini kan, untuk dosisnya sebenarnya selama ini kita selalu sarankan 2 biji setelah makan kan, kalau untuk Vitanetic. Oke, jadi kalau ini untuk kadar gula 400, 600, karena ini ada kaitan sama insulinnya yang nggak berfungsi gitu loh. Oke, jadi sekarang kalau kita ngomong dosisnya itu kan untuk perbaikan. Jadi untuk perbaikan kan kita nggak mau tahu dia punya kadar gula berapa gitu. Kita mau perbaikin kalau bisa secepat mungkin, ya udah kita mau perbaikin secepat mungkin. Jadi kalau untuk dosis produknya kita ikutkan saranan dari apa yang dikasih tahu gitu loh. Halo, ya. Nah, jadi dosisnya sama untuk kadar gula 400 sama 600. Ya, mungkin 400 nanti kalau dia ambil dosis yang sama dia lebih cepat sembuh gitu loh. Halo Pak Tyson. Yuk. Ya. Bener Pak Tyson ya? Iya benar. Saya kangen sama Pak Tyson. Saya kangen juga. Jadi gini Pak. Tadi terima kasih ke Bu Siti Aisyah untuk saran-saran tentang kan yang saya tahu produk-produk kesehatan adalah sebagai pemicu pelengkap, tapi di balik itu perlu ada nutrisi yang masuk. Contoh tadi ada lidah buaya, kayu manis. Nah, itu yang akan menjadi bahan baku yang akan diolah oleh stimulan biospray ini, Pak. Nah, pertanyaan saya, ketika ada kasus orang gula darah 400 dan 600, dalam penambahan nutrisi seperti kayu manis, terus lidah buaya, termasuk tadi dengan Vitanetic, ya kan? Itu apakah ada dosis yang berbeda? Karena gini, saya pernah menemui pasien itu hanya mendengar, oh ini orang diabetes bagus mengkonsumsi lidah buaya. Ternyata tahu-tahu dia konsumsi secara berlebihan, Pak. Akhirnya yang terjadi
juga lemes juga. Makanya saya bilang tadi di awal, diabetes itu kompleksitas. Kelebihan gula lemes, kurang gula juga lemas. Nah, jadi dengan nutrisi-nutrisi tadi yang disebutkan, nutrisi-nutrisi baik yang disebutkan tadi, apakah ada perbandingan antara orang yang gulanya 600 dan 400? Dalam artian kalau bisa dibuatkan tabel gitu, jadi kita juga bisa menyarankan ke orang. Kan kita biasanya di lapangan juga menambahkan dari dosis tambahan juga, Pak. Jadi misal dosis yang sesuai dengan selama ini kan malam mau tidur dan pagi bangun tidur. Tapi kasus-kasus tertentu kita memperbolehkan atau menyarankan untuk menambah dosis pemakaian kepada pasien. Nah, itu yang saya ingin tahu, untuk nutrisi-nutrisi tambahan itu apakah ada perbedaan perbedaan jumlah dosis? Dosis. Ya. Itu terima kasih. Oke, jadi untuk menjawab soalan itu, sebenarnya kalau dosis itu hanya bisa dokter yang akan tentukan. Untuk obat sahaja yang akan ada dosis. Tapi jika yang melibatkan seperti makanan tambahan seperti lidah buaya itu, jadinya benda itu sebenarnya nggak ada dosis yang spesifik. Tapi yang penting itu ya nggak bisa dimakan dalam kuantiti yang banyak. Perlu dimakan dalam kuantiti yang sedikit dan sederhana sahaja supaya kita tidak mahu ya kita tahu kalau benda yang terlebih itu nggak bagus sih. Jadi oleh itu kalau makanan tambahan ini kita perlu kawal dosisnya itu supaya tidak terlebih. Jadi ya, itu jawaban saya. Menjawab enggak? Ya, berarti tidak ada indikator untuk orang yang gula 400 dengan 600 perbedaan dosis tidak ada ya, berarti disesuaikan dengan kemampuan tubuhnya masing-masing yang dirasakan, begitu. Ya, benar. Oh iya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke. Itu tadi sudah Pak Putra udah menjawab ya pertanyaannya atau masih ini? Sudah, Pak. Siap. Sudah. Oke, terima kasih Pak Putra. Pertanyaannya luar biasa banget. Jadi kita juga jadi tahu gitu ya. Kalau misalkan kita di lapangan nanti ketemu dengan pasien penyakit diabetes seperti itu, selain juga diberi suplemen-suplemen dari kita, mungkin kalau dia ada tambahan sayuran atau segala macam, ada konsumsi hal yang lain, itu juga kita harus kasih pengertian ke dia kalau tidak bisa berlebihan seperti itu. Karena yang berlebihan itu yang baik cuman uang mungkin ya, gitu. Yang lain itu nggak baik gitu kalau kelebihan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mau ditanyakan dari Bu Siti Aisyah gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan Pak Judi, Pak Chandra, mungkin ada yang mau ditanyakan, atau Bu Yeni? Iya. Pak Alvin, saya Pak Alvin. Iya, silakan Bu Yeni. Oke, Ibu Siti Aisyah, thank you so much ya. Presentation is good. Menguatkan kita untuk berperang di Indonesia. Jadi yang saya ingin tanyakan sebagai ahli nutrisi untuk Ibu Aisyah, bisa disarankan ke kita mungkin nutrisi makanan yang terbaik gitu untuk kita tambahkan di setiap presentation kita, gitu. Iya. Maksudnya di setiap acara gitu. Iya, kita tambahkan makanan apa yang terbaik gitu. Apa saran dari Ibu Siti Aisyah sebagai ahli nutrisi gitu? Dimasukin ke materi-materi presentasi gitu. Iya, betul. Oh, oke. Nanti itu bisa. Iya, karena kan di bidangnya beliau tepat Desan, di bidangnya beliau nutrisi, jadi nutrition, jadi ditambahkan mungkin kalau diabetes ini sekarang kita kan eventnya lagi membahas tentang diabetes ya. Kita diabetes ini pencegahan untuk makanan yang harus dihindarin gitu. Mungkin nutrisi yang ditambahkan makanan yang terbaik apa, yang dihindarin apa gitu. Ditambahkan lebih membantu gitu. Ya, bisa dibicarakan sama tim Jakarta juga, karena apa yang kita lakukan di sini harus sesuai dengan
arah tujuan lah. Ya, jalan tim-tim negara masing-masing. Ya, nanti bisa didiskusikan dengan tim Jakarta. Nanti kita akan, kalau cocok, kalau bisa kita lakukan. Nggak masalah, Bu Yeni. No Siap, problem. mantap Pak Teson. Yang jelas Indonesia miss you so much, go come. Tidak pakai Siap lama. tuh. Kalau enggak mah kita tidur aja. Enggak ada Pak Teson. But do something to her. Pak, oh, Okay, thank you so much. Oke, terima kasih Bu Yeni. Nanti kita bisa ini lagi ya, ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Tadi juga ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain yang mau tanya. Bu Pida nih, ada pertanyaan. Siapa tuh? Pak Chandra ya? Ya. Iya, Pak Chandra. Gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan Pak. Ini aku mau nanya sama Bu Siti. Dia kan ahli nutrisi kan. Nah, mau nanya, itu untuk diabetes bisa disembuhkan apa enggak? Terus kalau ciri-cirinya sembuh itu gimana? Siap. Bu Siti, ada pertanyaan dari Pak Chandra tadi. Jadi diabetes itu sebenarnya bisa disembuhin apa enggak sih gitu ya? Dan juga kalau misalkan udah sembuh itu apakah ada ciri-ciri khusus atau spesialnya? Silakan Bu Siti. Oke, jadi seperti yang saya sudah bicara sebelum tadi, diabetes ini nggak bisa disembuh, tapi ya hanya boleh bisa dirawat lah. Jadinya kalau orang itu ada diabetes dan dia ada makan obat dan obat itu berkesan dengan diri dia, jadi itu bermakna diabetesnya boleh dikawal, tapi yangnya nggak akan hilang lah. Jadi begitulah. Ya. Itulah. Pak Chandra menjawab pertanyaan dari Bapak. Berarti tidak bisa disembuhkan ya Pak Alvin ya? Iya, kalau tadi dari jawaban Bu Siti tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dirawat berarti ya. Oke. Siap, terima kasih Pak Chandra pertanyaannya. Terus ini juga ada pertanyaan Bu Siti, ada lagi pertanyaan dari Ibu Pida, ini member kita dari Duri. Ya, susu protein apakah boleh dikonsumsi orang yang terkena diabetes? Jadi, kalau Anda perasan dalam saya punya gambar pilihan makanan itu, ada di sebelah kanan itu kan makanan yang nggak sehat kan, dan di sebelah kanan itu juga ada contoh susu berperisa. Jadi, susu berperisa ini kita tahu yang mempunyai banyak gula. Jadi, cara yang terbaik untuk menggantikan susu berperisa ini dengan bertukar kepada susu rendah lemak. Susu rendah lemak. Karena kita tahu jika orang itu sudah ada diabetes, kita mahu juga kawal tahap kolesterol dalam darah dia. Oleh itu kita akan suggest lah, kita akan sarankan mereka untuk minum susu yang rendah lemak. Nah, itulah yang terbaik untuk mereka. Baik, terima kasih Bu Siti Aisyah. Gimana Bu Pida menjawab pertanyaan dari Ibu? Lalu lebih baik dari mengkonsumsi susu rendah lemak, ya. Ya, mungkin Bapak Ibu juga ada usulan mungkin gitu ya, ke depannya next topiknya itu apa mungkin yang kira-kira bisa kita bahas lagi. Jadi nanti kita bisa sampaikan juga ke nutrisionis kita, ke Bu Siti Aisyah. Jadi topik ini yang mungkin lebih bisa dibedah gitu, yang lebih enak buat dibedah karena kita juga banyak ketemu di lapangan dan segala macam kayak gitu. Mungkin ini ada usulan dari Bu Antika, kanker. Kanker apa? Kantong kering.
Kalau kantong kering saya bisa buat training, kita bisa buat training. Iya, betul. Cepetan, come. Oh, ini ada lagi pertanyaan Bu Siti Aisyah dari Bu Hidayati. Jika diabetes sudah komplikasi, misalnya menyerang ginjal, paru-paru, masih bisakah dirawat dengan biospray atau makanan yang lain? Terima kasih. Halo. Abin sebentar ya, kita punya nutritionist lagi diskusi sebentar. Oh iya, oke siap. Nah, obat kantong kering tuh kata Pak JT itu. Ya. Mungkin ada usul yang lain nggak nih? Nah tadi kan Bu Antika udah bilang kalau kita mungkin next topiknya masalah kanker gitu ya. Ini kanker apa Bu Antika? Mungkin ada spesifikasinya kah atau apa kanker nasofaring? Wah tuh ada lebih spesifik lagi nih kanker nasofaring. Ya nanti kita sampaikan ke nutrisionis kita untuk topik berikutnya nih. Ya jadi biar mereka bisa bedah gitu ya. Jadi pengetahuan kita lebih ini lagi kanker nasofaring. Pak Marika, apa kabar Pak Marika? Udah lama nih nggak ketemu nih. Pak Marika, apa kabar? Kabar baik. Oh udah, oke Bu Siti sudah siap menjawab. Silakan Bu. Oke, alright. So, jadi untuk soalan yang tentang komplikasi itu, jadi saya sarankan yang pertama itu jika mau menggunakan biospray itu lebih baik digunakan sekali dengan makanan yang sehat juga. Jadi seperti kita biospray itu dapat membantu meregulasikan hormon insulin itu. Jadi kalau kita mau itu lagi berkesan, kita juga perlu mengawal dari segi makanan itu. Contohnya, kita makan makanan yang sayuran, buah-buahan yang tinggi dengan serat itu. Jadi bila kita gabungkan makanan yang tinggi serat itu dengan biospray, saya yakin akan mendapat kesan yang lebih baik. Lebih baiklah dia punya komplikasi itu tidaklah teruk yang seperti yang disangka. Mungkin saya bisa tambah ya, Abin. Kalau untuk soalan yang ini masih bisa dirawat, kalau sudah menyerang ginjal, paru-paru itu semua, kan kadang-kadang ada penyakitnya itu kita perlu bantuan dari dokter. Ya, kita jangan lupa kalau kita harus cek untuk itu semua. Kalau perlu ada obat, ya mau gimana lagi, ya kan? Kita harus minum obatnya berdampingan dengan biospray dan apa-apa produk kesehatan yang kita ada gitu. Ya. Oke. Ya, itu tadi sudah dijelaskan ya. Oh ini Bu Antika ada mau nambahin juga nih. Silakan Bu Antika. Oke Pak Alvin, saya ini ya sekedar sharing ya, bukan menambahkan ilmunya Bu Siti Aisyah karena hebat banget gitu ya. Jadi gini, saya di Malang punya pasien laki-laki, beliau itu udah komplikasi ke paru-paru sama jantung. Seperti itu, karena memang biospray itu luar biasa sekali ya memperbaiki sel pankreas kita supaya bisa menghasilkan insulin kembali dan bahkan tumpukan gula yang ada di paru-paru itu bisa dibersihkan dengan biospray yang arginin itu ya, kandungan arginin. Kemudian dokter pun juga bilang bahwa infeksi yang terjadi pada paru-paru karena tumpukan gula tadi itu memang sudah benar-benar grade-nya itu di atas. Nah, kemudian karena antiinflamasi kita sangat luar biasa dahsyat ya, makanya infeksi pada paru-paru itu benar-benar sehat kembali, paru-parunya sehat kembali, bahkan dia sudah mulai mencoklat itu menjadi memerah kembali. Dokter bilang seperti itu, namanya Pak Win ya.
Insya Allah ini nanti akan kita buat testimoni juga dilombakan. Nah, biospray itu memang luar biasanya itu dari anti-inflamasinya, dan kita punya ornitin yang langsung merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin. Nah, memang benar Bu Siti Aisyah bilang obat-obatan memang harus di cover dulu dengan didampingan dulu dengan biospray, ditambah lagi kita kalau butuh medis memang harus ke medis. Jadi kita harus arahkan ke medis supaya ditambahkan obat-obatan dari medis sehingga proses penyembuhannya itu akan jauh lebih sempurna lagi dibanding hanya kita menangani dengan biospray aja, karena biospray ini tugasnya kan hanya mengajak memperbaiki diri supaya kita bisa normal kembali. Jadi tugasnya obat dokter itu yang akan membuat tenangnya pasien-pasien kita di saat proses penyembuhan. Seperti itu Pak Alvin yang saya alami untuk pasien saya berkolaborasi dengan rumah sakit Panti Nirmala di Kabupaten Malang. Seperti itu, terima kasih. Iya, terima kasih juga, luar biasa banget penjelasan dari Bu Antika yang lengkap. Jadi tadi dari Bu Siti Aisyah, Pak Tyson, Bu Antika, semua kita rangkum jadi satu, jadi kita makin kuat lagi. Jadi tetap ya Bapak Ibu, kita kita tetap harus melakukan pendampingan dengan kalau memang harus ke dokter untuk menenangkan pasien, untuk menurunkan gejala segala macam, itu tetap harus kita lakukan, dan ditambah dengan biospray. Dan juga tadi kalau dari Siti Bu Aisyah bilang tambahan juga dari serat-serat ya, makanan-makanan yang berserat segala macam. Dan juga di produk kita juga jangan lupa kita juga punya banyak serat yang luar biasa dari Green Mix gitu ya. Dan juga yang sering Bu Antika sering ceritain ke kita, selain Green Mix buat serat juga bisa buat kecantikan ya Bu Antika ya, bener ya? Ini Iya Pak Alvin, jadi Green Mix itu memang di dalamnya ada glutathione sehingga mampu menambahkan glutathione yang sudah mulai berkurang di dalam tubuh kita, bahkan bisa memperbaiki skin barrier kita ya, kulit bagian luar kita yang harus melindungi dari paparan sinar matahari itu semakin dikuatin. Dan glutathione sendiri itu kan memang sebagai antioksidan yang sangat kuat buat kulit ya, terutama bahkan bisa sebagai menangani kanker juga. Makanya glutathione ini sangat luar biasa kita konsumsi, bahkan bisa membuat kecerahan pada kulit. Dan seratnya sangat tinggi, makanya 5 kilo deh kita turun. wah. Itu. Berarti ada testimoni pribadi nih Bu Antika ya. Iya Pak, siap. Testimoni pribadi banget, makanya ini banyak yang ikut akhirnya. Siap, siap. Oke, terima kasih banyak Bu Antika, luar biasa banget ya tadi penjelasannya juga. Ditambah ternyata Green Mix kita luar biasa ya, bukan cuman untuk serat, untuk nurunin berat badan, untuk mohon maaf BAB saja, tapi ternyata juga bisa bantu buat kecantikan apa segala macam. Dan juga tadi kanker juga ya tadi ya Bu Antika bilang ya. Iya Pak, jadi glutathione kalau biospraynya itu dulu Prof Yogi sudah pernah bilang ke saya, bahkan ada bukunya Prof Yogi bilang bahwa biospray itu mampu merangsang glutathione yang ada di dalam tubuh kita. Karena kita sendiri ini sebetulnya Tuhan udah memberikan glutathione sebagai antioksidan untuk membentengi diri kita kan. Tetapi dengan kita dibantu dirangsang itu akan berproduksi lebih banyak lagi, ditambah lagi ditambah lagi di Green Mix ada glutathione. Waduh, semakin dahsyat deh pokoknya. Seperti itu. Makanya saya benar-benar mempromokan di setiap event ya, bahwa kita punya glutathione yang hebat untuk melindungi skin barrier. Kalau yang kepingin cantik, pokoknya jawabannya hanya di Green Mix, Colaglo, dan Biospray. Dahsyat pokoknya. Wih, mantep. Langsung promosi nih ya. Jadi udah kombinasi yang sempurna banget ya dengan biospray, Green Mix, Colaglo gitu ya. Jadi kita sehat, badan kita, dalam kita sehat ya. Terus juga kulit kita mantap gitu, kencang dan segala macam, antioksidannya juga tinggi, sistem imun kita bagus, dan juga pastinya kita bisa buat nurunin berat badan juga ya. Terbukti juga tadi Bu Atika udah turun 5 kilo. Wah, ini kita harus ngikutin nih. Jadi nanti saya harus pakai lebih sering lagi berarti ya, harus lebih rutin gitu ya. Nah, Bu Yeni juga mau nih, mantap, mau turun juga dong Bu Antika. Ya, jadi kita sama-sama challenge diri kita untuk kita bisa turun berat badan. Ya udah turun berat badan, terus juga kulitnya juga bagus gitu ya. Nah, ini juga tadi diingetin lagi nih sama Pak Albert nih. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang kira-kira nih ke depannya
next pertemuan Zoom kita kira-kira ada topik pembahasan apa lagi sih yang kira-kira kita pengen bahas, yang kira-kira wah ini saya perlu banget nih karena di lapangan saya nemuin banyak masalah tentang ini, misalkan kayak gitu. Silakan Bapak Ibu dikasih tahu ke kita masalah topik apa yang harus kita bahas juga di sini untuk next pertemuannya. Jadi nanti kita bisa sampaikan ke nutritionist kita, bisa disiapkan lagi untuk presentasinya seperti itu. Ya. Jadi ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oh ya, saya juga pengen nanya ini Bu Siti Aisyah, ini presentasinya boleh kita minta untuk dibagi ke member-member kita kah? Untuk dipelajari lagi? Wani Piro. Wah. Bisa dong. Nggak bisa. Ya Allah, ya. jangan pelit-pelit Bapak. Jangan pelit-pelit. Ya Allah, ya Allah. Pak Teson kok jadi gitu? Piro-piro wani. Oke, jadi nanti kita akan dikasih sama Bu Siti Aisyah, nanti tunggu dulu nih ya. Nanti ya kita dapat. Nanti kalau ada yang mau, silakan kontak ke kita gitu ya. Atau nanti aku share aja di grup-grup. Jadi biar bisa buat pegangan semua member-member semua ya. Jadi bisa dipelajarin lagi kayak gitu. Dan juga nanti ini recording ini juga nanti mungkin akan kita upload juga di YouTube gitu ya, di YouTube kita. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada yang tadi penjelasan Bu Siti Aisyah saya lupa ingat, atau saya pengen ngelihat lagi wajahnya Bu Siti Aisyah gitu ya, silakan lihat di YouTube ya gitu. Nah ini top dari Bu Nuraini nih, topik nextnya nutrisi untuk pasien-pasien gagal ginjal dan diabetes hari ini ya Bu Nuraini ya. Mungkin berarti maksudnya masukannya untuk nextnya gagal ginjal ya, gagal ginjal berarti udah ada 2 ya yang diminta. Oh maksudnya lebih ke makanannya, maksudnya nextnya topiknya nutrisi untuk pasien-pasien gagal ginjal dan diabetes, itu nutrisinya apa ya gitu ya kira-kira yang bisa membantu. Siap. Terus juga ini Pak Subakir, maaf masih DRS nganter istri keluar dulu. Aduh, kenapa Pak Subakir, Ibu? Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Dipakai terus Pak biospraynya. Bu Nuraini, bisa juga untuk diet menurunkan berat badan selain memakai green mix. Maksudnya apa? Nutrisi tambahan yang bisa bantu untuk nurunin berat badan gitu ya Bu Nuraini maksudnya ya. Siap. Ini jadi masukan buat nanti ke depannya. Oke, ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kalau misalkan nggak ada, kita bisa selesain dulu. Tapi mungkin dari tadi kan juga ada Pak Albert nih ya, ada Pak Albert yang sudah bantuin saya buat jadi moderator. Masa kita nggak denger juga ya 1 patah 2 patah kata, saya tembak dulu ya kan. 1 patah 2 patah kata dari CM kita juga gitu ya. Biar semangat buat kita nih kerja di lapangan kan, dapat pencerahan, dapat motivasi dari CM kita. Silakan Pak Albert. Oke, selamat siang, selamat sore semuanya, teman-teman, leader, teman-teman dari KL juga, selamat sore semuanya. Selamat ketemu kembali Pak Albert. Iya, Pak Juri. Oke, buat saya sangat berterima kasih sebelumnya atas waktu yang sudah disiapkan terlebih dari teman-teman member dan leaders. Memang beberapa leader yang saya temui, kita sama-sama sudah memiliki komitmen untuk kita saling support, dan mudah-mudahan komitmen yang kita miliki untuk kita saling membantu satu sama lain itu tetap kita pegang untuk kedepannya, sehingga di minggu-minggu berikutnya training-training yang akan kita laksanakan dengan bantuan Pak Tyson dan nutritionist yang ada di KL, kita bisa lebih membantu lagi, membekali Bapak Ibu sekalian, leader-leader untuk
mempunyai peluru-peluru yang cukup untuk kita maju dan bertempur di lapangan. Jadi saya harapkan ke depannya kita bisa lebih banyak lagi mengajak teman-teman yang hari ini belum sempat hadir ya. Mudah-mudahan di jadwal berikutnya kita semua bisa hadir sama-sama. Sekali lagi terima kasih kepada Pak JT yang sudah menyempatkan diri hadir, kepada Pak Tyson dan tim KL. Thank you so much for your time. Itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Alvin. Thank you, Vin. Oke, terima kasih banyak Pak Albert. Ya, jadi sekian dulu ya acara kita hari ini. Jadi dari tadi jam 3 sampai jam 4 lewat 1 jam lebih kita udah diskusi panjang lebar, luar biasa banget. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadiran Pak JT, Pak Albert, terus juga ada tim dari KL, ada Pak Wilson saya lihat, ada Pak Tyson, ada nutritionist kita Bu Siti Aisyah dan juga Bu Jen ya tadi kalau nggak salah ya. Ya Bu Jen juga. Jadi dan juga kita sudah terima masukan ada 2 topik ya yang tadi sudah kita terima. Nanti kita coba sampaikan untuk kita sampaikan ke nutritionist kita ke depannya seperti apa, dan juga nanti untuk jadwal-jadwal berikutnya kita akan sharekan lebih lanjut lagi. Jadi tadi saya lihat juga terakhir kalau nggak salah sampai partisipan kita hampir 38 ya kalau nggak salah tadi saya lihat. Jadi luar biasa banget. Terima kasih banget atas kehadiran Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ya tadi dari awal kita mulai ya ternyata antusiasnya luar biasa banget. Jadi kedepannya kita mudah-mudahan kita undang lagi teman-teman kita yang lain, member-member kita yang lain biar pengetahuan kita semua di lapangan makin bertambah. Kita juga bisa kejar perang di lapangan itu juga jadi senjata kita makin kuat lagi ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih ya, Pak. Bu Thank Yeni. you semuanya. Makasih udah Thank you, datang. Thank you semua. Have a Thank you good Pak day, JT, Pak everyone. Tyson, Bye-bye. Pak Alvin, Bu Bye-bye. Siti. Bye. See you. Thank you, thank you. Pak Tyson, don't forget now Indonesia. Terima kasih. Selamat sore.